Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus muridnya yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 10. Yesus bersabda, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apapun dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Setelah itu, pergilah para murid untuk memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudari terkasih, setelah pada perikop sebelumnya ditolak oleh saudara-saudaranya di kampung halamannya sendiri, Yesus tidak menghentikan karya pewartaannya. Yesus kemudian mengutus ke-12 muridnya untuk melakukan karya yang sudah dimulainya. Bisa dikatakan bahwa untuk menjadi murid Yesus haruslah siap diutus. Menjadi murid berarti menjadi utusan. Menarik cara Yesus mengutus mereka, yaitu berdua-dua. Belum ditemukan konsep khusus mengapa demikian. Barangkali agar mereka memiliki teman seperjalanan untuk bercakap-cakap. Diutus berarti kita dipercaya. Untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran atau nilai yang dimiliki oleh yang mengutus kita. Karena yang mengutus adalah Yesus. Berarti kita diminta menyebarkan ajaran dan nilai yang dimiliki Yesus. Tentu saja, Yesus juga tidak asal memilih utusan. Walaupun tidak secara formal dilakukan, tetapi tanpa disadari, Yesus telah melakukan seleksi melalui kehidupan sehari-hari. Menjadi jelaslah bahwa ke-12 rasulah yang dipilih Yesus menjadi utusan, karena merekalah yang sehari-hari bersama Yesus. Ke-12 rasul mengenal Yesus. Apa yang dipikirkannya? Apa yang dikehendakinya? Apa
ajarannya. Yesus pun mengenal sifat dan kemampuan ke-12 rasul tersebut. Pengutusan dan utusan memang harus saling mengenal agar karya bersama tersebut dapat berlangsung dengan baik. Saudara-saudari terkasih, dahulu Yesus mengutus ke-12 muridnya secara langsung. Tetapi saat ini kita pun diundang menjadi utusan. Kita tidak perlu menjadi misionaris, pergi ke tempat yang jauh dan asing. Kita juga tidak harus menjadi pertapa di biara-biara dengan tembok seperti benteng pertahanan. Kita diutus mewartakan kabar gembira dalam kehidupan sehari-hari. Memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil menjadi misionaris, pertapa, biarawan, katekis, dan sebagainya. Namun, ada begitu banyak panggilan hidup yang sesuai dengan tuntutan saat ini. Berbagai profesi itu seolah-olah tidak bersangkutan langsung dengan karya gereja dalam mewartakan kabar gembira. 8. Jangan salah tangkap dulu ya. Melalui profesi yang kita geluti dalam hidup sehari-hari, kita pun tetap diundang untuk menjadi pewarta kabar gembira. Sebagai seorang guru, kita menggembirakan para siswa melalui ilmu yang kita bagikan. Sebagai seorang dokter, kita menggembirakan para pasien dengan obat-obat yang kita berikan. Sebagai seorang pejabat pemerintah, kita menggembirakan masyarakat atas pelayanan administrasi yang kita lakukan. Sebagai seorang polisi, kita menggembirakan warga kampung karena merasa aman yang kita ciptakan. Silahkan tambahkan sendiri kegembiraan apa yang bisa bagikan kepada orang lain melalui profesi yang kita tekuni dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, nampaknya panggilan utama kita adalah mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah merumuskan demikian. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kaya, populer, berhasil, tetapi untuk menjadi setia. Betul sekali refleksi orang kudus ini. Cukup dengan setia melaksanakan kehendak Tuhan, cukup dengan setia menggembirakan orang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Begitulah seharusnya sikap seorang utusan, yaitu mendahulukan tugas dari Allah. Kegembiraan karena orang lain bergembira, itulah upah yang kita terima. Jadi sebenarnya menjadi utusan Tuhan Yesus itu ringan karena tidak memerlukan keterampilan khusus, tidak mensyaratkan ijazah tertentu. Hanya dengan kerelaan untuk diutus dan mewartakan saja. Yang lainnya biarlah disiapkan oleh Yesus sendiri, termasuk hasil yang akan kita raih. Di tangan Tuhan Yesus, karya perutusan kita akan lebih berbuah.
Apakah kita bersedia menjadi utusan mewartakan kabar gembira Yesus Kristus? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menjadi kabar gembira? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengundang kami semua menjadi pewarta kabar gembira. Namun, kami sering menolaknya dan memilih mencari kegembiraan bagi hidup kami sendiri. Bukalah hati kami untuk bersedia bergabung dalam karya membagikan kegembiraan kepada sesama kami. Engkaulah sumber kegembiraan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.